Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kita khususkan dengan sebuah pengakuan pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Mari pada hari ini kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita boleh datang kembali beribadah, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya, kita siapkan hati kita untuk datang ke altar Tuhan. Tenanglah kini hatiku. Sebab Dialah yang membimbing kita, Dialah yang menuntun kita. Tuhan memimpin langkahku.
Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami masih kembali Tuhan berikan kesempatan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami sehingga hati kami menjadi tenang. Sebab kami tahu Tuhanlah yang membimbing kami dan Tuhanlah yang memimpin setiap langkah kami. Bapa, pada hari ini Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Sucikan dan layakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan melayakkan kami, boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari dengan tetap dengan sikap teduh kita boleh datang kembali kepada Tuhan untuk kita boleh mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Sebab Dia yang telah mati bagi kita, menyucikan kita, menebus segala dosa-dosa kita. Hanya Kau. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban kita dan tempat berharap kita. Kita tidak akan goyah jika kita berjalan bersama Tuhan. Pujikan pujian ini. Kau telah buktikan Tuhan cinta-Mu kepada kami. Bahkan Kau telah membayar hidup kami. Dan kami bersyukur. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku dengan sebab-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapak Ibu jemaat sekalian, sambil musik tetap mengalun, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk kembali kita datang kepada Tuhan. Berdoa secara khusus
untuk kita boleh mengakui segala pelanggaran, segala dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Mari datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang hidup, Dia yang akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami semua. Engkau yang sudah rela mati bagi kami, menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan Engkau yang sudah membuktikan kepada kami semua bahwa cinta-Mu sungguh teramat besar bagi kami. Tak dapat kami membayarnya dengan kata-kata Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur dan mulut kami selalu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni perkataan kami Tuhan yang seringkali menyakiti hati orang lain. Bahkan seringkali tidak mengindahkan perintah-perintah-Mu Tuhan. Menyakiti hati-Mu Bapa. Ampuni kami Yesus. Layakan kami Tuhan, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah seru dan doa kami. Kau telah buktikan. Buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Puji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian, Ku berbahagia. Kidung Jemaat 392.
surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait yang ketiga, aku serahkan diri penuh. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Puji nama Tuhan. Kita bernyanyi bahagia sebab kita memuji Yesus Allah kita yang hidup. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Hana. Mari kita akan pujikan pujian, bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama pujikan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami mau serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, sebab tanda mujizat-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi
Shalom, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur bila pada hari ini kami boleh kembali datang, menghampiri, dan boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan dan juga menghibur setiap kami. Biarlah kami boleh melihat bahwa dasar kepercayaan kami bukanlah dasar yang sia-sia, bukanlah dasar yang mudah goyah. Namun dasar kepercayaan kami adalah Engkau. Pimpinlah setiap kami Tuhan, siapkanlah hati kami untuk mengenalkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas satu buah perenungan yang diberikan tema kuasa dinyatakan, ajaran baru telah diberikan. Kuasa dinyatakan, ajaran baru telah diberikan. Jadi tepat 1 minggu setelah kita merayakan Paskah ya. Terambil dari Markus 1 ayat 21 sampai yang ke-28. Markus 1 ayat 21 sampai yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Lalu mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Lalu orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Lalu roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Dan mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Bahkan roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada beberapa waktu lalu, kita diberitahu tentang tim atlet bulu tangkis Indonesia yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Masih ingat ya beritanya ya? Belum terlalu lama ini beritanya. Jadi atlet bulu tangkis Indonesia, tim kita ini ya mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Jadi tim kita sudah pergi, mereka sudah divaksin semua. Tentu sudah dengan protokol yang ada mereka jalani. Mereka pergi ke negara yang mengadakan lomba ini ya. Nah ternyata ketika mereka sudah sampai, mereka sudah siap-siap mau bertanding. Ternyata tim Indonesia ini dipaksa mundur dari kompetisi All England. Jadi baik pelatihnya maupun pemain-pemainnya semua yang udah datang di situ, udah tiba di tempatnya, tempat buat bertanding nih saudara, ternyata dipaksa mundur. Dan akhirnya karena hal ini, banyak netizen, banyak orang-orang yang membela tim bulu tangkis kita. Banyak yang membela, banyak yang menyuarakan pendapat dalam beberapa hari aja saudara, ratusan bahkan, saudara cek sekarang ya mungkin sudah ribuan ya, komen dari orang-orang Indonesia yang membanjiri akun IG-nya BWF ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia. Dengan komen-komen unfair nih, gak adil ini, yang benar aja masa udah datang dipaksa mundur gitu ya. Padahal tim kita sudah menjalankan protokol dengan baik gitu. Bahkan ada juga kalau saudara lihat, ada yang sampai terbawa emosi waktu pas komen-komen, ada yang sampai berkata-kata kasar ya. Nah saudara, kalau misalnya kita ngelihat ya peristiwa ini, kejadian ini, dan bagaimana respon orang Indonesia, netizen Indonesia, meresponi keadaan ini. Mereka langsung gitu menyuarakan pendapat, komen, banjir komen gitu ya. Kira-kira kenapa?
orang-orang Indonesia melakukan itu? Kenapa banyak orang Indonesia mau melakukan itu? Repot-repot gitu ya, komen-komen. Karena saudara, saya kira ada dua alasan. Karena kita orang yang komen, bahkan mungkin kita nggak komen tapi kita ngelihat beritanya, kita merasa yang tidak diperlakukan adil ini Indonesia, negara kita sendiri. Ada rasa loyalitas. Untuk apa? Untuk ikut membela. Ini negaraku yang lagi tidak diperlakukan adil. Jadi waktu pas berita itu muncul, wah langsung tuh, cepet banget ya. Komen, gak adil, gimana ini? Bahkan ada yang melaporkan kompetisi ini untuk ditinjau ulang gitu ya. Nah alasan kedua saudara, karena kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang-orang Indonesia, kita cukup yakin kalau atlet-atlet bulu tangkis kita, atlet-atlet kita ini hebat-hebat. Jadi kalau misalnya mereka saat itu diperbolehkan bertanding, kita cukup yakin kalau ya mereka mungkin bisa juara atau bisa membawa medali gitu ya, membawa harum nama bangsa. Dan kita juga lihat selama ini kalau misalnya ada pertandingan bulu tangkis yang diadakan, saudara seringkali tuh atlet-atlet kita itu menang. Seenggaknya ya runner atau bisa juara 2 gitu ya. Jadi saudara, ketika kita ngelihat ada ketidakadilan yang terjadi ya, kita tuh merasa gak suka, merasa ikut mau membela gitu ya, ikut mau menyuarakan pendapat. Kita tahu soalnya atlet kita ini hebat. Jadi ada harapan kalau misalnya dia ikut akan menang. Coba misalnya saudara ya, ini angan-angan aja ya, bayangkan. Misalnya pertandingan kapan hari itu, kemarin-kemarin itu, kita ini sebagai orang Indonesia sudah tahu pasti, misalnya, sudah tahu pasti kalau misalnya atlet-atlet kita itu akan menang. Terus ternyata diperlakukan tidak adil. Saya yakin saudara, jangan-jangan itu ya akun IG-nya Federasi Bulu Tangkis Dunia itu bukan cuma dibanjirin komen-komen, bisa di take down sama IG ya, gara-gara diteror sama orang Indonesia. Nah saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat, kita sama-sama akan merenungkan. Ada satu harapan yang diberikan, ada satu jaminan yang kita itu genggam, yang kita itu terima. Yang itu tuh udah pasti, bukan yang kalau misalnya, bukan lagi berangan-angan kalau, tapi harapan dan jaminan yang kita pegang ini itu udah pasti. Saudara, kira-kira kalau misalnya kita merenungkan siapa Yesus, harapan yang dia berikan, jaminan apa yang kita terima. Saudara, saya pikir seharusnya harapan dan jaminan yang Tuhan berikan itu kan bukan harapan dan jaminan yang ece-ece ya. Bukan harapan dan jaminan yang ya kalaulah kamu terima saya, kamu akan mendapatkan hidup kekal. Ya kalaulah saya beneran bangkit gitu ya dari kematian, kamu kepercayaanmu tidak sia-sia. Enggak. Masalahnya jaminan dan harapan yang diberikan kepada kita itu jaminan yang pasti. Hingga seharusnya saudara, kalau sudah pasti, harusnya ini mendorong kita untuk lebih loyal, untuk lebih setia dalam mengikuti Yesus. Sama seperti kita ya ke atlet bulu tangkis kita. Sebenarnya nggak ada jaminan waktu pas pertandingan kapan lalu itu mereka akan menang. Tapi kan kita ada rasa mau ikut membela, ada rasa loyalitas. Ini negaraku dan aku tahu ada harapan dia menang. Terlebih lagi kita saudara. Saudara, dalam pembahasan yang kita tadi sudah baca ya, dalam Markus 1 ayat 21. Dikatakan, pada saat itu Tuhan Yesus segera masuk di hari Sabat ya, segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Saudara, pada saat itu tidak sembarang orang bisa mengajar. Terlebih lagi mengajar di sinagog, rumah ibadat, terlebih lagi pada hari Sabat. Jadi saudara, hanya orang-orang yang
dihormatin. Bukan cuma dihormatin sama orang-orang banyak ya yang tidak berpendidikan gitu ya. Tapi juga mungkin dihormatin sama pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat. Mungkin pengen denger siapa sih nih orang, pengajarannya apa sih. Nah, jadi hanya orang-orang yang dihormati dan dianggap layak yang bisa memberikan pengajaran di sinagog, di rumah ibadat pada hari Sabat. Dan saudara, biasanya hak untuk mengajar di sinagog itu diatur oleh para pemimpin agama. Jadi mereka lah yang menentukan siapa yang diperbolehkan, siapa yang dianggap layak untuk boleh mengajar nih waktu pas hari Sabat memberikan pengajaran di rumah ibadat. Dan ketika fakta bahwa Yesus itu bisa mengajar di sinagog, di rumah ibadat pada hari Sabat, atau mungkin kita nggak tahu ya apakah dia memang diundang oleh para pemuka agama itu untuk mengajar. Seenggaknya ini menunjukkan aja ya, fakta Yesus bisa mengajar itu menunjukkan bahwa pada saat itu Yesus itu sudah dianggap, sudah dipandang sebagai orang yang dihormati, orang yang layak, orang yang cukup oke untuk bisa memberikan pengajaran. Dan saudara, ternyata ketika Yesus memberikan pengajaran, Yesus mengajar orang banyak itu. Dikatakan ketika Yesus mengajar mereka, mereka semua takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tidak seperti pemimpin-pemimpin agama mereka. Saudara, menjadi pertanyaan bukan? Ini apa ya bedanya ya? Apa perbedaan Yesus mengajar dengan ahli-ahli Taurat itu mengajar? Kenapa dilihatnya dia berbeda, berkuasa, bahkan beda di antara ahli-ahli Taurat mereka? Saudara, mungkin dalam Injil Markus yang kita udah baca di perikop yang tadi kita baca, memang tidak dicatat kira-kira apa bentukannya, kira-kira seperti apa sih pengajaran yang Yesus berikan kepada orang banyak di rumah ibadat pada saat itu. Sampai-sampai membuat orang-orang itu takjub ya. Tapi mungkin saudara, kalau misalnya kita melihat, kita mengingat Injil-Injil sinoptik yang lain, misalnya Matius gitu ya. Pengajaran-pengajaran Yesus kepada orang-orang saat itu, pengajaran yang radikal. Pengajaran yang berbeda, benar-benar kayak memutarbalikan gitu ya. Kayak berlawanan seperti apa yang diajarkan oleh para pemimpin agama mereka. Beda rasanya sama yang biasanya diajarkan oleh pemimpin agama mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang lembut hatinya, yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, waktu pas orang-orang dengar pengajaran Yesus, saya ambil contohnya pengajaran waktu pas di bukit ya. Mereka tuh pas dengar, mereka terkejut, takjub. Kok aneh ya, tapi kok kayak powerful ketika dikatakan oleh Yesus ini seperti menyentuh hati mereka. Pengajaran Yesus ini berbeda. Karena seperti bisa menyentuh kedalaman hati orang-orang dan seperti bisa mendorong orang-orang untuk mau mengikuti dia. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya apa yang Yesus ajarkan adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Suatu hal yang precious. Suatu hal yang ketika dikabarkan gak mungkin gak ada yang terkesima. Di saat para pemimpin agama mereka hanya mengajarkan dan menekankan hal-hal moralitas. Jangan kamu begini. Jangan kamu lakuin itu, dosa itu. Jangan kamu bergaul sama orang itu. Sebenarnya itu yang diajarkan saat itu oleh para pemimpin agama. Sangat berbeda bukan? Sangat radikal bukan? Dari pengajaran para pemimpin agama dan juga Yesus. Jadi saudara, itulah kenapa orang-orang saat itu ketika mendengar pengajaran Yesus dan melihat dia, mereka merasa takjub dan melihat dia sebagai
seorang yang berkuasa. Nah, saudara, ternyata dikatakan di ayat yang ke-23. Dan pada waktu itu, di dalam rumah ibadat ya, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Saudara, kalau misalnya di KBBI ya, yang kita punya sekarang ya, Alkitab yang kita ada, dibilangkan roh jahat ya. Indonesianya roh jahat, diterjemahkannya sebagai roh jahat. Tapi saudara, kalau misalnya saudara ngelihat di versi Alkitab yang lain, bahasa Inggris, di KJV, NIV itu menyebutnya bukan roh jahat ya, maksudnya evil bukan ya. Tapi sebagai unclean spirit, impure spirit. Jadi roh yang tidak kudus, roh yang najis gitu ya. Nah, saudara, menariknya ya, ini roh yang jahat, roh yang enggak kudus, roh yang najis ini ternyata mengenali Yesus sebagai the Holy One of God, yang kudus dari Allah. Dia berteriak, "Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah, the Holy One of God." Sudah menarik bukan ketika Yesus lagi ngajar ya. Mungkin ya bayangan saya seperti ini gitu, lagi mengajar ya orang-orang banyak. Tiba-tiba ada, misalnya kita sebut saja lah ya, roh najis, roh jahat itu merasuki dan merusak suasana yang lagi kusyuk. Orang-orang lagi pada takjub dengan pengajarannya Yesus di bait Allah. Dan ternyata roh jahat ini mengenal siapa Yesus. Di saat orang-orang itu takjub kan, ini kok siapa ya, orang kayak orang berkuasa tapi siapa sih ini orang gitu, kok bisa dia ngajar seperti ini. Saat orang-orang saat itu belum bisa melihat siapa Yesus. Ini roh jahat bisa mengenal siapa Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Sudah mungkin kehadiran Yesus saat itu sudah mengancam keberadaan roh-roh jahat. Roh-roh yang najis itu, roh-roh yang tidak kudus itu, roh yang tidak suci itu. Karena mungkin roh jahat itu, karena itu roh jahat itu merasuki tubuh orang itu yang lagi duduk diam dengerin dan menantang Yesus. Saudara, kalau misalnya kita baca ya, kira-kira menurut saudara aneh gak sih? Anehnya gimana? Dalam bayangan saya berpikir gitu ya. Kalau sudah tahu Yesus itu the Holy One of God, yang kudus dari Allah. Sedangkan lu tuh roh jahat, roh yang tidak kudus, roh yang najis. Ngapain masih ngerasukin orang tersebut terus ngomong kayak gitu? Ya udah kabur aja, gak usah deket-deket gitu kan. Gak usah deket-deket sama Yesus, gak usah merasuki gitu. Atau kalau misalnya tujuannya supaya orang-orang yang tadinya yang lagi takjub nih sama Yesus terus tiba-tiba suasananya jadi berubah gitu ya, ada yang kerasukan. Terus misalnya tujuannya tuh untuk membuat orang-orang yang takjub ini jadi nggak takjub, jadi takut sama dia. Ngapain kira-kira dia sebut Yesus sebagai yang kudus dari Allah? Kan kalau misalnya dia sebut ya Yesus sebagai yang kudus dari Allah, orang-orang yang dengar saat itu kan jadi tahu siapa Yesus. Dan jadi bisa percaya. Ini waktu saya baca ya, ini kenapa ya? Kenapa si roh jahat ini tuh berani banget untuk merasuki orang di bait Allah waktu pas Yesus lagi ngajar. Dan dia sebut kalau Yesus itu ya kudus dari Allah. Dia udah tahu, ngapain lu masih kayak gitu. Nah tapi saudara, ternyata ketika roh jahat itu menyebut Yesus sebagai yang kudus dari Allah, so ternyata itu bukan afirmasi. Ternyata itu bukan satu bentuk pengakuan dari roh jahat, roh yang najis itu kepada Yesus. Bukan satu pengakuan, oh ya dia yang kudus dari Allah, dia punya kuasa, dia lebih atas daripada saya. Ternyata bukan seperti itu saudara. Jadi ternyata pada waktu itu menjadi satu hal yang umum. Kalau misalnya ya, aku tahu nama dari lawanku. Namanya lawanku ini siapa? Misalnya, roh jahat ini tahu, ini Yesus ini siapa?
terus dia sebut namanya Yesus, sebut siapa Yesus itu ya yang kudus dari Allah. Itu sebenarnya dia lagi berusaha, sedang mencoba untuk menundukkan lawannya itu, menundukkan Yesus di bawah supremasinya, di bawah kekuasaannya dia. Gue tahu siapa lu. Kira-kira seperti itu ya saudara. Karena itulah Yesus langsung menghardiknya dengan berkata, diam, keluarlah. Dan roh jahat itu pun menggoncang-goncang orang itu dan sampai menjerit dengan suara nyaring. Akhirnya dia keluar. Saudara, di sini Yesus bisa mengusir roh jahat itu hanya dengan ngomong diam, keluar. Nah saudara, bukankah ini semakin menunjukkan kuasanya di depan orang-orang saat itu? Semakin menunjukkan kuasanya yang besar. Dia bukan cuma berkata-kata dengan kuasa, memang dia punya kuasa. Roh jahat aja tunduk sama dia. Yesus tidak mengusir roh jahat itu menggunakan alat-alat. Kalau sekarang mungkin dibaca Alkitab dulu, bawa salib atau apa gitu ya. Misalnya di film-film juga seperti itu ya. Nah Yesus tuh gak kayak gitu. Yesus tuh cuman ngomong, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan bantuan orang atau apapun. Ia hanya berkata dan roh jahat itu keluar. Karena itulah orang-orang yang tadinya sudah kagum kan karena pengajarannya, makin kagum lagi setelah melihat pengusiran setan yang Yesus lakukan. Apa ini? Ajaran baru ya? Ia bisa berkata dengan kuasa dan bahkan roh jahat itu pun taat. Diperintahnya dan keluar. Saudara perlu diingat bahwa mujizat pengusiran setan pada masa itu menjadi satu peristiwa, satu mujizat, satu hal yang penting, satu hal yang berarti, suatu hal yang matter buat orang-orang pada saat itu. Kenapa? Karena ketika seorang bisa mengusir roh jahat, berarti kan kuasa dia lebih besar daripada roh jahat itu ya. Dan itu menunjukkan kalau yaitu orang itu punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa setan sekalipun. Saudara ingat di zaman PL, dari zaman PL bahkan ya, orang-orang di Timur Tengah itu gak cuma Israel doang ya, dari Mesir, Babel dan lain-lain ya, bangsa-bangsa di sekitarnya Israel di Timur Tengah pada zaman PL, itu kan mereka kuat-kuatan Allah. Jadi Allah siapa yang lebih kuat? Allah siapa yang lebih berkuasa? Berarti kalau misalnya Allahnya itu yang lebih berkuasa, maka bangsanya akan menang. Jadi kalau misalnya Israel menang, ya Allah Israel lebih berkuasa daripada Allah bangsa itu yang kalah. Jadi ketika peperangan itu gak cuma peperangan secara fisik ya, gak cuma peperangan secara kerajaan ya, tapi juga peperangan kuat-kuatan siapa Allah. Kita tahu gak ada Allah yang seperti Allah kita. Gak ada Allah yang seperti Allah Israel. Ini saudara, ketika Yesus akhirnya bisa mengusir roh jahat, hanya cuman ngomong. Para pemimpin agama mereka aja harus sampai berpuasa, doa, terus mungkin pakai alat-alat bantuan yang lain. Ini mereka lihat Yesus cuman ngomong doang. Dan roh jahat itu keluar daripada orang itu. Bagaimana enggak takjub sama Yesus? Siapa Yesus ini yang bisa melakukan hal yang demikian? Saudara, sebenarnya bagi Markus, pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi suatu hal yang menonjol, suatu hal yang ingin diangkat, yang ingin disorot gitu ya sama Markus ya di Injil Markus. Dan perikop yang sudah kita baca tadi ya, Markus 1 ayat 21 sampai 28 itu adalah salah satu dari 4 kisah pengusiran setan yang Yesus lakukan yang tercatat di Injil Markus. Kenapa ya kira-kira Markus ini mau menyoroti, mau menonjol gitu ya? Kenapa bagi Markus itu pemberitaan tentang Yesus yang berkuasa, pemberitaan tentang Yesus yang punya power, punya kuasa, bahkan atas roh jahat itu menjadi satu hal yang sangat penting.
untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kenapa? Saudara lihat saja, kalau kita lihat di Markus pasal 1 ayat yang pertama. Hanya Injil Markus yang awalnya langsung dibuka dengan apa saudara? Dengan perkataan, inilah permulaan Injil. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Saudara, kita tahu Injil itu adalah kabar baik ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya adalah evangelion ya. Jadi saudara, ternyata kata evangelion ini, kabar baik ini, Injil itu muncul dari suatu peristiwa. Jadi satu waktu, ada sejarahnya. Jadi saudara, kabar baik yang seperti apa kira-kira? Ketika orang ngomong evangelion, kabar baik, mereka langsung bersorak-sorai. Karena ternyata pada waktu itu, ketika dalam peperangan, misal ya, ada dua kerajaan ya, sedang berperang, peperangan antara dua kerajaan, raja dan para tentara-tentara yang sedang berperang ke medan perang, yang sedang berjuang di medan perang, mereka mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan hidup dan mati mereka dan juga kerajaannya mereka. Sedangkan rakyatnya kan ada di kerajaan, di benteng, di kota perlindungan. Lagi nunggu kabar, ini perangnya menang atau enggak? Perangnya ini kerajaan kita menang atau enggak ya? Kita ini menang atau enggak? Atau jangan-jangan kita ini lagi krisis. Jangan-jangan kita perlu cari bantuan sama kerajaan lain. Ya sudah bisa bayangkan ya, ketika raja dan para tentara itu lagi perang di medan perang, kan dulu belum ada handphone. Jadi orang-orang, rakyat-rakyat itu lagi nunggu dengan khawatir, dengan gugup, dengan cemas. Aduh, kita menang gak sih? Gimana kalau gak menang? Tiba-tiba nanti tentara musuh nyerang kita tiba-tiba. Gimana kalau bisa kita cari bantuan sekarang? Mereka menanti dengan gelisah, dengan takut, dengan cemas. Nah saudara, di saat inilah ketika akhir dalam peperangan itu menang, raja menyuruh seseorang tentara membawa pesan dari medan perang ke kerajaan yang isinya kabar baik evangelion. Kita menang. Makanya saudara, ketika dikatakan Injil, evangelion, kabar baik, itu adalah suatu hal yang tentu membawa sukacita, membawa sorak-sorai kepada siapapun yang menerimanya. Sekali lagi pertanyaannya saudara, kenapa kabar baik Injil Evangelion ini tentang Yesus Kristus anak Allah yang berkuasa itu penting untuk Markus beritakan? Seru jawabannya karena Markus tahu bahwa berita tentang Yesus sebagai anak Allah yang hidup, yang berkuasa, bahkan dia berkuasa atas roh jahat, dia bahkan berkuasa atas maut, menjadi satu pengharapan, menjadi satu jaminan, menjadi satu dasar iman yang kokoh bagi orang-orang saat itu. Saudara ingat, waktu Injil Markus ini ditulis, saudara itu kira-kira tahun 64 sampai 67 Masehi. Ya, ini Injil Markus itu adalah Injil sinoptik pertama ya dibandingkan Matius, Lukas dan lain-lain. Ini paling awal yang ditulis. Nah saudara, pada masa itu tahun 64 sampai 67-an itu, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu sedang puncak-puncaknya, sedang dianiaya, sedang disiksa pada masa kerajaan Nero. Orang-orang Kristen pada saat itu, orang-orang yang ditargetin sama Markus sebagai pembaca Injil, itulah orang-orang Kristen yang disalahkan atas kebakaran besar yang terjadi di kota Roma. Saudara, ada yang disalib dan dipertontonkan di tengah-tengah kota. Ada yang dibiarkan diburu dan dimakan oleh hewan buas. Lalu jadi tontonan hiburan untuk orang-orang saat itu. Ada yang ditangkap, diikat di tiang, dilumurin pakai ter, lalu dibakar menjadi lampu penerangan di kota. Saudara, tahun-tahun itu
orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka harus mengalami penganiayaan yang sedemikian rupa. Teror yang mencekam, ketakutan yang menghantui mereka dari hari ke hari. Ketika mereka keluar rumah, ketika mereka bertemu dengan orang. Dan saudara, mungkin keadaan orang Kristen saat itu, mereka bertanya-tanya, aku ini gak salah pilih kan? Bener kan aku percaya sama Yesus Kristus itu? Sampai aku nih sekarang diincar-incar, disiksa. Aku tiap hari harus ketakutan, harus diteror. Beneran kan? Yesus yang aku percaya ini adalah anak Allah yang hidup, anak Allah yang berkuasa. Dia gak cuma mati tapi juga dia bangkit pada hari yang ketiga. Beneran kan? Saudara, bukankah keadaan orang Kristen pada saat itu sama seperti yang tadi saya sudah katakan, seperti orang-orang, warga-warga kerajaan yang menunggu kabar ini menang gak ya? Menunggu dengan harap, dengan cemas, dengan ketidakpastian. Andai kata Kristus itu tidak benar-benar bangkit, maka sia-sialah kepercayaan mereka. Saudara, karena itulah pada masa itu Markus itu menulis Injil ini dan membukanya dengan inilah Injil, kabar baik. Ini Evangelion, kabar baik untuk kamu bahwa Yesus Kristus yang kamu percaya itu adalah anak Allah yang hidup, yang berkuasa. Dia bukan cuma anak Allah yang mati. Dia sungguh adalah anak Allah yang hidup. Untuk apa? Untuk menguatkan iman kepercayaan mereka kepada Yesus. Sehingga siksaan, penganiayaan yang dialami oleh orang-orang saat itu, kamu alami karena imanmu kepada Tuhan. Dan itu tidak sia-sia. Makanya kenapa saudara dalam Injil Markus ini, Markus tuh sangat menekankan Yesus sebagai seorang yang pribadi yang punya otoritas, punya kuasa. Untuk apa? Untuk menguatkan orang-orang Kristen yang saat itu tuh lagi dianiaya, saudara. Karena itulah, percayalah dan setialah, Yesus Kristus itu telah menang. Dia mewakili kita dalam peperangan maut dan ia sudah menang. Ia adalah anak Allah yang hidup. Percayalah dan setialah, karena imanmu bukan pada hal yang tidak pasti. Karena Yesus yang kamu sembah itu adalah Yesus yang benar-benar bangkit. Saudara, saya yakin kabar baik yang diberitakan untuk orang-orang saat itu yang sedang disiksa dan dianiaya, itu menjadi suatu kabar baik yang membawa sorak-sorai. Gak apa-apa disiksa, gak apa-apa dianiaya. Aku tahu bahwa apa yang aku bela, apa yang aku genggam erat saat ini, kepercayaan kepada Allah, itu bukan hal yang sia-sia. Percayalah bukan bahwa Yesus sudah mati, tapi percayalah karena Yesus memang sudah mati dan bangkit. Itulah pengharapan dan jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ketika kita sudah minggu lalu merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan, itu menjadi suatu kabar baik. Bukankah itu menjadi suatu Injil yang baik untuk kita dengar? Kita percaya kepada suatu hal yang pasti. Kita percaya kepada suatu pengharapan yang pasti, suatu pengharapan yang kokoh. Dan saudara, ketika kita sudah melihat jaminan yang Tuhan berikan, pengharapan yang Tuhan berikan, Tuhan meminta kepada kita, percayalah dan setialah. Loyallah kamu terhadapku. Tuhan tidak datang membawa pengajaran baru, tapi dia datang untuk berubahlah cara hidupmu, ikutilah aku. Karena dalam Injil Tuhan berkata, aku tidak menghilangkan Taurat-Taurat, justru aku menggenapi. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mengajak kita, merubah hidup kita, merubah sikap kita, loyal kepada Tuhan. Karena aku udah menang, gantiin kamu. Loyallah, setialah terhadap aku.
Ubahlah cara hidupmu yang tadinya lama, hidupmu yang sia-sia untuk aku. Hiduplah untuk aku. Jadi saudara, ketika kabar Injil itu diberitakan, ya betul, itu membawakan satu kabar sukacita, satu pengharapan, satu iman, satu jaminan kepada kita. Tapi satu sisi, ketika kita melihat bahwa Yesus itulah anak Allah yang berkuasa, itu mendorong kita, membuat kita, percaya, setialah kepadaku, ubahlah cara hidupmu, ikutilah aku. Setialah meskipun keadaannya susah. Setialah mungkin kamu yang sedang menanti-nanti jawaban dari Tuhan. Setialah mungkin kamu yang kapan Tuhan datang, ini kayaknya nggak bener. Bohongan ceritanya. Mungkin kamu yang mencari-cari jawaban, percayalah dan setialah. Karena apa yang Yesus berikan, apa yang aku berikan kepadamu itu bukan dasar yang sia-sia. Nah saudara, yang kedua adalah ketika kita sudah mendapatkan Injil, kita sudah mendapatkan kabar baik bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, yang hidup, yang menang atas roh jahat, yang bahkan menang atas maut sekalipun. Dia meminta kita untuk beritakanlah Injil, kabar baik ini kepada orang-orang. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan di kayu salib itu menjadi satu kabar baik yang memerdekakan setiap kami, yang memampukan kami untuk bisa mengubah cara hidup kami dari yang lama, dari yang kami hanya senang-senang, kami suka senang-senang, dari yang kami hanya mencintai dunia, menjadi hidup yang berserah kepada Tuhan. Biarlah kami boleh terus setia. Kami boleh belajar untuk loyal, untuk setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dan biarlah kami juga boleh memberitakan Injil Tuhan ini kepada orang-orang yang belum mendengar. Karena kami tahu ini adalah kabar baik yang ketika orang mendengar tentu akan membawakan sukacita, perubahan hidup dalam hidupnya mereka. Pimpin kami ya Tuhan dalam hari ke hari. Biarlah kami boleh terus diperbaharui hati kami dan kehidupan kami untuk semakin serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Hana. Biarlah kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh Bapak Ibu transfer melalui rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir video. Ataupun Bapak Ibu bisa mengumpulkannya di rumah masing-masing. Dan ketika nanti gereja boleh buka kembali, kita boleh mempersembahkannya di gereja. Mari kita akan pujikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku.
Marilah masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Oleh berkat kemurahan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kemurahan kepada kami dan kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap jemaat sekalian yang boleh memberikan persembahannya dengan tulus hati. Kiranya Tuhan memberkatinya. Bapa, kami menyerahkan persembahan yang boleh terkumpul ini Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi gereja kami di tempat ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Kami mengucap syukur Bapa, hari lepas hari Tuhan memberkati gereja kami ini. Kami tahu Tuhan banyak hal yang belum kami lakukan. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau mengingatkan kepada setiap kami, anak-anak Tuhan, jemaat sekalian, hamba-hamba Tuhan. Kiranya kami semua semakin hari semakin setia melayani Tuhan. Bapa, Engkau memberkati gereja kami ini, biarlah jemaat kami semua yang walaupun belum beribadah di dalam gedung gereja, Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing secara online dengan tetap percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat kami semuanya dengan segala pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawabnya tepat pada waktu-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memimpin bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden kami beserta seluruh jajarannya. Kami mengucap syukur juga Tuhan rancangan-rancangan yang sudah dibuat oleh pemerintahan kami Tuhan, seperti vaksin yang akan dibagikan. Biarlah vaksin ini boleh dibagi dengan rata Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Dari seluruh Indonesia ini boleh mendapat vaksinasi yang baik. Dan kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan jauhkan dari segala kejahatan, celaka dan mara bahaya bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan semuanya Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Kau yang mendengar, Engkau yang menuntun setiap jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan nyanyikan doksologi dan doa berkat akan diberikan oleh hambanya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi damai sejahtera. Biar damai sejahtera dari Allah Bapa bersama dengan kita dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita hari ini sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Amin, amin.
selesai, Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh dan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.